Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini telah bersama dengan Kak Karyadi SIKOM, profesi sebagai wartawan di Kota Kendari. Baik, kami akan melakukan wawancara terkait bagaimana tanggapan beliau tentang beberapa perilaku yang tidak berkarakter. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda melihat peran kebijaksanaan dalam peliputan berita yang akurat dan adil? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Karyadi SIKOM. Saya sebagai seorang jurnalis di Kota Kendari. Hari ini saya diundang oleh Masyarakat Somali Kendari untuk sedikit berdialektika tentang perilaku atau etika jurnalistik. Jadi melihat persoalan ini, berita yang akurat dan adil itu tentu kita apresiasi ini. Karena kenapa? Karena berita akurat dan adil itu sudah memenuhi salah satu unsur kode etik jurnalistik, yang dimana memberitakan itu sudah informasi yang berkualitas itu diberikan kepada publik. Artinya apa? Informasi itu tidak merugikan salah satu pihak dan juga sesuai dengan kode etik yang diatur dalam kode etik jurnalistik. Kemudian apa dampak dari perilaku tidak bijak pada kepercayaan publik terhadap media? Jadi ketika tidak bijak memberikan suatu informasi, tentu sangat mempengaruhi kredibilitas media itu sendiri. Karena kenapa? Publik akan menilai bahwa informasi yang diberikan oleh media ini tidak berimbang, melanggar kode etik. Ini akan mempengaruhi kepercayaan publik. Baik, untuk pertanyaan kedua, seberapa penting rasa cinta terhadap bangsa dan negara dalam pekerjaan jurnalistik? Seberapa penting kita sebagai seorang wartawan itu cinta kepada bangsa dan negara sebagai seorang wartawan. Jadi memang perlu kita pahami ya, bahwa memang jurnalistik itu dalam artian pers sebagai pilar demokrasi keempat untuk bagaimana kita mengawal demokrasi Indonesia melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Jadi sesuatu yang terjadi atau peristiwa yang terjadi dalam suatu negara, memang pers harus di situ untuk mencari informasi, mengelola informasi untuk diberikan kepada publik. Bagaimana rasa cinta tersebut mempengaruhi cara Anda melaporkan berita? Jadi untuk rasa cinta tersebut memang yang pertama itu tidak hanya modal semangat, tapi memang kita harus cintai profesi bidang jurnalistik ini. Memang kita harus biasakan bagaimana menjadi seorang wartawan yang baik, bagaimana menjadi wartawan yang profesional. Baik, apa tanggapan Anda terhadap wartawan yang kurang semangat atau tidak suka bekerja keras dalam mengumpulkan informasi dan melapor berita? Baik, tanggapan saya bagaimana wartawan yang kurang semangat dan kurang akurat memberikan informasi, tentu itu akan mempengaruhi redaksi. Karena kenapa? Memang pada dasarnya redaksi itu menerima informasi dari wartawan itu yang dikirim, tentu informasi itu berdasarkan unsur berita melalui tambah satu hal, itu yang terpenting. Ya, jadi memang artinya sesuai peristiwa yang terjadi di lapangan, sesuai apa yang kita lihat, sesuai apa yang kita rasakan. Kemudian kita tulis atau kita sampaikan informasi itu memang benar-benar sesuai yang terjadi ada di lapangan. Dan mereka ketika ada wartawan yang belum memberikan informasi secara jelas, kita berikan mereka penguatan sampai berita ini akurat. Terus bagaimana hal ini mempengaruhi kualitas jurnalistik? Jadi untuk pertama dalam penyiaran memang harus diperhatikan. Yang pertama, dan kalau misalnya di media online, ya karena banyak media online, media konvensional, memang dari cara penulisannya. Jadi cara penulisannya itu harus sesuai dengan kaidah jurnalistik. Karena ada beberapa di salah satu media online itu menulis berita tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik, bahkan berputar-putar yang pada akhirnya pembaca sendiri bingung. Maka bagaimana solusinya kira-kira melihat persoalan? Jadi memang wartawan ini memang tidak hanya modal semangat masuk jadi wartawan, tapi mesti memahami kode etik. Kalau saya secara pribadi memandang itu, bagaimana ketika meningkatkan kualitas media sendiri, yang pertama beritanya berimbang, kemudian beritanya singkat, padat dan jelas,
dan mengandung unsur 5W tambah 1H. Ini narasumber. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, menggunakan penelitian segitiga piramida terbalik. Jadi informasi penting itu tertuang dalam paragraf pertama sampai informasi tidak penting paragraf terakhir. Kira-kira seperti itu kalau dalam pandang sudut pandang kami seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda menilai dampak dari sikap tinggi hati di antara wartawan? Ada memang kita temukan seperti itu, tapi kita tidak boleh saling menjatuhkan sesama profesi. Justru kita bagaimana kita saling membangun, kita saling mengingatkan. Bagaimana sikap tersebut mempengaruhi hubungan dengan sumber berita dan audiens? Jadi sumber berita dengan audiens itu untuk mempengaruhi itu, kalau misalnya berita itu tidak sesuai dengan peristiwa atau yang terjadi di lapangan, audiens bisa memberikan tanggapannya. Diatur juga dalam undang-undang pers bahwa informasi yang tidak valid, misalnya informasi yang keliru itu bisa diperbaiki. Seberapa penting integritas pribadi bagi seorang wartawan? Bicara integritas wartawan jelas penting. Kenapa saya katakan penting? Karena memang ini untuk menjaga marwah seorang wartawan dalam menjalani profesi di jurnalistik. Karena memang integritas wartawan itu masih dimiliki juga wartawan. Artinya wartawan menjadi profesional itu memang harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada, etika jurnalistik, kode etik jurnalistik, dan pers. Ini kemudian menjadi pegangan seorang wartawan. Dan ini memang harus dijalankan sepenuhnya untuk menjadi seorang wartawan yang punya integritas yang tinggi. Baik, itulah tadi hasil wawancara kami bersama Kak Karyadi SIKOM. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Kakak dalam wawancara kami. Sekian dari kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita telah berada di salah satu ruang di Universitas Muhammadiyah dan akan mewawancarai salah satu dosen tata negara di Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Dr. Ahmad Rustan. Dr. Ahmad Rustan. Baik, Bapak, kami memiliki beberapa pertanyaan terkait perilaku tidak berkarakter. Ya. Baik, pertanyaan pertama kami adalah bagaimana Anda melihat dampak dari perilaku tidak bijak dalam pembuatan dan penerapan hukum tata negara? Kira-kira apa saran Anda untuk menghindari keputusan yang tidak bijak dalam proses legislasi, Bapak? Oke. Karakter itu dibangun dari kebiasaan yang baik, berintegritas. Itu yang utama dari setiap profesi apapun, termasuk profesi-profesi berkaitan tentang hukum, baik hakim, polisi, jaksa atau advokat, termasuk dosen. Maka perilakunya itu dibingkai oleh etika, gitu ya. Makanya masing-masing profesi ada namanya etika profesi. Nah, yang membuat setiap produk itu menjadi bermasalah ketika dia mengingkari dari nilai etik dari setiap profesi yang ditekuninya. Gitu. Misalnya dalam merumuskan putusan di dalam peradilan, hakim itu kalau dia tidak menjaga etika, integritas atau prinsip-prinsip, khususnya misalnya asas objektivitas itu. Kalau dia tidak mampu mempertahankan atau mengesampingkan asas objektivitas, maka dia bisa mengambil keputusan itu yang tidak fair. Gitu. Misalnya objektivitas itu ya kalau hakim itu dalam menangani perkara ternyata dia memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan perkara, gitu, maka asas objektivitas itu menghendaki agar dia harus melepaskan diri dari penanganan perkara itu. Dia harus keluar
dia harus tidak boleh ikut menangani perkara itu. Nah, kapan dia melanggar itu, kapan dia menangani itu, maka secara hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seorang pun yang mampu melahirkan putusan yang adil bagi dirinya ketika dia diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan untuk itu. Maka dia akan selalu mengambil keputusan yang paling menguntungkan untuk dirinya. Nah, sehingga itulah etika itu menjadi penting untuk membingkai perilaku kita agar selalu berjalan lurus sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai etik yang membingkai seluruh profesi yang ada. Oke. Baik, pertanyaan kedua dari kami, Bapak. Seberapa penting menurut Anda rasa cinta terhadap negara dalam mengajar dan meneliti hukum tata negara? Bagaimana rasa cinta tersebut mempengaruhi pendekatan Anda dalam mengajar? Ya, tentu cinta tanah air itu berbeda implementasinya di masing-masing profesi, ya kan? Saya sebagai seorang dosen, maka bentuk kecintaan saya terhadap bangsa ini adalah senantiasa mengajarkan apa yang seharusnya menurut hukum tentang ketatanegaraan yang ada. Maka kewajiban saya sebagai seorang dosen itu adalah saya harus menyampaikan apa yang seharusnya secara teori maupun secara yuridis maupun secara filosofis tentang ketatanegaraan di Indonesia. Terlepas dari banyaknya persoalan-persoalan dari tataran praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Tapi sebagai bentuk kecintaan kita sebagai di negara ini, maka saya harus mengajarkan apa yang seharusnya menurut hukum, bukan apa yang seharusnya berdasarkan keinginan-keinginan para elit, tapi dasarnya adalah apa yang seharusnya menurut hukum. Baik. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin diteruskan oleh Saudara Tisar. Baik, untuk pertanyaan ketiga itu Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap mahasiswa atau rekan sejawat yang tidak suka bekerja keras dalam mempelajari dan mengembangkan hukum tata negara? Apa saran Bapak untuk meningkatkan etos kerja dalam bidang ini? Oke. Orang sukses itu tidak pernah dia melakukan sesuatu hal yang biasa-biasa. Apalagi berprofesi sebagai seorang hukum. Profesi Anda akan bekerja sebagai seorang profesi hukum ke depan. Nah, oleh karena itu orang yang tidak serius dalam dia memilih belajar hukum atau kuliah di Fakultas Hukum tapi tidak serius belajar tentang hukum, maka dengan sendirinya nanti di masa depan dia akan tersingkirkan dengan ketatnya persaingan itu. Nah, orang yang dicari adalah orang yang mampu memahami atau paham tentang hukum. Kalau Anda mau berprofesi tentang hukum, maka tentu yang mampu bersaing itu adalah orang-orang yang serius belajar dan dia memiliki pengetahuan yang cukup tinggi tentang hukum, maka dia yang akan memenangkan pertarungan. Itu. Jadi orang yang bersungguh-sungguh sekalipun dia akan bersaing dengan mereka-mereka yang juga bersungguh-sungguh belajar tentang hukum. Nah, sehingga yang tidak serius belajar tentang hukum, maka dengan sendirinya dia akan tersingkir. Nah, jadi sarannya, ya begitu Anda menentukan pilihan bahwa saya memilih Fakultas Hukum, maka ya Anda harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena modal utamanya itu adalah ilmu pengetahuan tentang hukum. Itu. Nah, ilmu pengetahuan itu ya didapatkan dari ya proses pembelajaran yang terjadi baik di kampus atau yang Anda pelajari sendiri melalui berbagai macam media-media yang ada. Gitu. Belajar hukum itu
bisa dilakukan secara mandiri. Belajar secara mandiri itu salah satu bentuk juga kesungguhan untuk mempelajari tentang hukum. Baik Pak. Untuk yang pertanyaan keempat Bapak, apa pendapat Bapak tentang dampak negatif dari sikap tinggi hati di kalangan ahli hukum tata negara? Bagaimana Bapak menyarankan untuk menangani sikap tersebut dalam lingkungan akademik, Pak? Oke. Di dalam sebuah profesi, apalagi berkaitan tentang perbedaan pendapat, maka orang akan menjadi baper kalau tidak memahami prinsip yang terjadi di dalam adu gagasan atau adu argumentasi. Dalam adu gagasan, adu argumentasi, hal yang paling terpenting itu adalah harus saling menghargai pendapat orang lain dan harus menerima perbedaan pendapat orang lain. Nah, sehingga memang di dalam dunia hukum, ketika ada dua ahli hukum ketemu, maka dia akan melahirkan minimal 3 pendapat. Sehingga ya itu biasa saja kalau terjadi pendapat hukum. Nah, orang yang mampu mengendalikan emosinya, maka dia akan tidak terbawa perasaan. Karena itu hal biasa saja kalau berbeda. Karena mungkin saja kita berbeda referensi bacaan. Jadi kita harus menghargai pendapat yang berbeda. Itu begitu pula kita, pendapat kita jangan kita memaksakan terhadap orang lain supaya dia menerima pendapat kita. Nah, itulah seninya di dalam berargumentasi. Perbedaan pendapat itu membuat kita akan lebih matang lagi, akan lebih serius lagi untuk belajar. Bapak, menurut Bapak, seberapa penting integritas pribadi bagi seseorang, Bapak? Sebagai seorang ahli hukum tata negara, mungkin bagaimana seharusnya institusi akademik menangani dosen atau mahasiswa yang melanggar prinsip-prinsip integritas? Oke. Di institusi manapun, organisasi manapun, itu semua diikat dengan aturan-aturan. Itu. Nah, salah satu bentuk penegakan integritas itu atau menjaga agar perilaku itu tetap berintegritas, maka ya setiap pelanggaran itu ya harus diikuti dengan punishment. Tentu punishment itu dilakukan secara sesuai dengan tata cara penyelesaian yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam sebuah organisasi. Nah, sehingga tidak boleh pejabat itu dia menyalahgunakan kekuasaannya karena sentimen pribadi, kemudian dia menjatuhkan hukuman atau punishment itu di luar dari ketentuan hukum. Gitu. Nah, jadi penegakan hukum itu tujuannya untuk menjaga agar organisasi itu, di orang-orang yang ada di dalamnya itu tetap di rel yang benar. Gitu. Jadi intinya adalah itu penegakan hukumnya harus dilakukan dan semua orang harus menerima konsekuensi dari setiap perbuatan-perbuatan yang telah dinyatakan melanggar. Itu risiko dari melakukan sebuah kesalahan. Pada tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum itu sendiri kita ketahui bersama itu ada 3. Yang pertama adalah kepastian. Yang kedua adalah kemanfaatan dan keadilan. Ya, kalau kita merujuk pada 3 tujuan hukum, kebijakan hukum itulah yang dapat memenuhi dari tujuan hukum itu sendiri. Nah, apa aplikasinya di kepolisian, di APH ini tentang kebijakan hukum, yaitu restoratif justice. Ada perkara yang tidak masuk dalam ranah delik aduan atau disebut dengan pidana murni atau orang disebut pidana biasa, yang notabene dalam ketentuan hukum tidak dapat diselesaikan di luar jalur hukum, melalui kebijakan hukum itu boleh. Ya, contoh kasus
Misalnya ada perkara yang orang sudah berdamai, para pihak sudah berdamai, ya toh, menurut ketentuan hukum tidak dapat diselesaikan karena perbuatan itu harus dimintai pertanggungjawaban pidana secara pidana di muka pengadilan, tapi melalui kebijakan hukum tadi itu boleh diselesaikan. Itu berdampak pada kepentingan umum ya. Misalnya contoh real kasusnya kalau di kami misalnya melalui undang-undang yang baru, itu namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, salah satu pasal di dalam itu berkait dengan pemaksaan perkawinan terhadap anak mengatasnamakan budaya. Ya. Nah, kalau misalnya itu terpaksa dikawinkan, kemudian belum ada keputusan pengadilan membijaki tentang membolehkan perkawinan, ternyata dikawinkan, toh? Nah, para pihak itu berdamai untuk kepentingan orang banyak, toh, menyelamatkan kedua calon mempelai ini, anak yang ini, boleh melalui kebijakan hukum itu. Kebijakan hukum itu payung hukumnya di kami namanya restoratif justice. Itu diatur kalau di kepolisian ada dalam peraturan Kapolri. Demikian pada tingkat hukum berikutnya, di kejaksaan juga ada, di pengadilan juga ada. Seperti itu. Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya rasa cinta terhadap bangsa dan negara di antara anggota kepolisian? Oh, penting sekali. Penting sekali. Karena kecintaan kepada negara itu salah satunya adalah kebersamaan, ya toh? Nah, kalau kita sesama anggota Polri tidak saling mencintai, bagaimana kita tidak bersama-sama? Kemudian bagaimana aplikasi dari mencintai negara itu salah satunya adalah kebersamaan, sehingga itu menjadi penting. Kita kekompakan, terus tunduk pada peraturan apa yang diproduk oleh negara ini sendiri, negara. Baik, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan Anda terhadap anggota kepolisian yang kurang semangat atau tidak suka bekerja keras? Apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi hal ini? Ya, pertama kalau berkaitan dengan ini kan masuk ke soal kepribadian anggota ya. Iya, Pak. Barangkali pertama metode pendidikan diberikan kepada anggota saat calon anggota Polri itu yang harus dimatangkan. Yang kedua, bagaimana memberikan motivasi kepada anggota itu untuk bekerja. Yang ketiga, harus ditumbuh kembangkan dalam lingkup kepolisian tentang reward dan punishment. Reward itu adalah penghargaan. Jadi itu terjadi di semua tempat. Jadi ada orang yang sudah berbuat, sudah merasa bahwa ini adalah, apalagi melampaui batas kewenangan dia, melampaui batas kemampuan dia bekerja, sudah maksimal, itu harus diberikan reward, berikan penghargaan. Demikian juga dengan punishment. Itu harus berjalan. Jadi 3 tadi menurut saya ya. Jadi pembekalan terhadap calon anggota Polri itu harus betul-betul matang melalui lembaga-lembaga pendidikan, lembaga kejuruan, itu kematangan itu. Terus yang kedua, pimpinan harus mampu memberikan motivasi bekerja terhadap anggota yang malas itu tadi, Iya, Pak. yang tidak ada kemampuan bekerja, kemudian kemalasan. Yang ketiga adalah diberikan reward dan punishment. Jelas tak? Jelas. Oke. Pendapat Anda tentang dampak negatif dari sikap tinggi hati di dalam kepolisian? Tindakan apa? Pendapat tentang dampak negatif dari sikap tinggi hati di dalam kepolisian. Tinggi hati ini kesombongan ya. Iya, Pak. Iya. Pertanyaannya soal kolbu, harusnya Ustadz yang jawab. Ya tidak bagus, karena pada prinsipnya kepolisian ini memiliki tugas dasar yaitu melayani, mengayomi masyarakat dan melindungi. Nah, bagaimana mungkin dia akan melaksanakan 3 tugas pokok ini termasuk dalam undang-undang kepolisian ya, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, ini tidak bisa melekat pada setiap insan kepolisian, insan baik, karena kalau dia tinggi hati. Tinggi hati kan ini dia identik dengan kesombongan. Ya toh? Tidak ada orang sombong yang bisa melindungi orang. Yang ada hanya sebagaimana Firaun dengan kesombongannya, tidak bisa melindungi, yang ada menindas. Oke? Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut Anda seberapa penting integritas pribadi bagi anggota kepolisian? Bagaimana seharusnya kepolisian menangani anggota yang melanggar prinsip-prinsip integritas? Ya, kalau bicara soal integritas, berarti kan bicara soal
pribadi, perilaku ya, tentang kepribadian anggota Polri. Penting menurut saya, penting sekali. Karena di integritas itu sendiri melekat beban pekerjaan, kemudian sikap-sikap untuk melayani dan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tadi pertanyaan lanjutnya, bagaimana menyikapi itu? Iya. Ya diberikan Bagaimana hukuman, seharusnya kepolisian menangani? diberikan hukuman, diberikan punishment. Misalnya contoh paling ringan adalah mencabut kewenangannya melalui hukuman demosi. Mencabut, demosi, dimutasikan ke tempat yang lain. Hukuman-hukuman ini berjenjang sampai dengan kurungan badan, misalnya pelanggaran disiplin, karena pelanggaran integritas tadi, dia harus dimasukkan ke dalam sel, penundaan pangkat, sampai dengan pemberhentian dari dinas kepolisian. Mari kita mulai pertanyaannya. Yang pertama yaitu tentang perilaku tidak bijak. Bisakah Anda menceritakan tentang suatu waktu ketika Anda atau tim Anda membuat keputusan yang ternyata tidak bijak? Memang ada keputusan yang jadi jaga pimpinan. Tapi di sisi lain kami juga evaluasi kembali bahwa masukan-masukan Baik, apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? pengalaman tersebut sesuai adil atau kita menentukan bisa adil. Yang pertama itu evaluasi, yang kedua itu kembali lagi keputusan forum itu bahwa setiap tempat itu adalah keputusan bersama, jadi untuk menghasilkan keputusan yang sangat bijak. Baik, kami lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana Anda menunjukkan rasa cinta dan empati terhadap pekerjaan Anda dan rekan-rekan Anda di organisasi ini? Jadi yang perlu dikasih itu satu komitmen waktu. Jadi kami di Dinas Sulawesi Tenggara itu ketika memasuki jam kantor, kami coba implementasikan jam 8.00 itu sudah masuk. Itu rasa cinta terhadap pekerjaan. Begitupun kami tanamkan kepada teman-teman pengurus bahwa komitmen waktu itu penting. Apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki rasa cinta tersebut? Untuk itu yang jawab pertama tadi bahwa ketika kita tidak memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan atau terhadap organisasi, komitmen itu sudah tidak ada. Jadi komitmen waktu, komitmen konsisten terhadap organisasi itu sudah tidak ada. Baik, kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tidak suka bekerja keras. Ceritakan tentang sebuah proyek yang membutuhkan usaha ekstra. Bagaimana Anda atau anggota tim Anda menghadapinya? Jadi ada sewaktu-waktu ya. Kami ada kegiatan pelatihan berkaitan dengan di 2023. Untuk awal-awal itu kami tenaganya sedikit, tapi ketika kami melalui proses bahwa tenaga itu penting, jadi kami coba evaluasi kenapa tenaga. Kita itu dari teman-teman Muhammadiyah, spesialis sendiri. Apa konsekuensi dari tidak bekerja keras dalam proyek tersebut? Untuk konsekuensi ya, kita ketahui bahwa ketika kegiatan yang kita lakukan atau kegiatan yang kami lakukan tidak komitmen atau tidak kerja keras macam tadi, jadi itu kegiatan bisa dibilang 50 kurang 1, jadi 49 itu tidak efisien kegiatan. Baik, kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang tinggi hati. Bisakah Anda memberikan contoh situasi di mana seorang menunjukkan sikap tinggi hati dalam organisasi? Kita ibaratkan bahwa kalau bukan saya siapa lagi? Itu akan mendekat kepada diri manusia bahwa
ini salah satu perilaku tidak bagus ya. Jadi untuk melihat di sini kita ingatkan saja, kami coba kikis itu untuk khususnya di Lasis Nusa Tenggara kan khusus jadi keputusan itu keputusan bersama. Bagaimana dampaknya terhadap tim dan bagaimana Anda menanggapinya? Kalau untuk dampak bisa kita lihat kinerja teman-teman itu sudah tidak miskin akibat perilaku satu atau dua orang yang memiliki sifat sombong. Yang kedua memiliki apa itu? Dia merasa paling biasa. Jadi dia yang selalu dilihat. Jadi sebenarnya itu ketika kita memiliki rasa sombong, orang lain itu kita sudah tidak butuhkan, hanya kita yang dibutuhkan. Jadi dalam sebuah kelompok itu sebetulnya tidak bagus. Jadi untuk cara mengatasinya, kami coba evaluasi kembali dengan orang-orang yang sombong ini bahwa intinya dievaluasi kembali. Integritas adalah nilai yang penting. Bisakah Anda menceritakan sebuah kejadian di mana integritas pribadi dipertanyakan? Pembawaan atau karakter yang kita miliki bahwa macam tadi integritas waktu, komitmen tentang waktu itu perlu. Kalau misalkan dipertanyakan, jadi kita bisa memunculkan itu integritas ini dengan bukti nyata, salah satunya komitmen waktu. Bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepercayaan dalam tim dan apa yang dilakukan untuk memperbaikinya? Jadi yang kita garis bawahi yang pertama integritas ketua. Jadi integritas ketua ini dia penting sekali. Bagaimana dia memimpin teman-teman atau di organisasi sehingga kepercayaan dari teman-teman itu bisa terbentuk. Yang kedua mungkin untuk mengatasinya, yang pertama penguatan terhadap teman-teman bahwa integritas ini penting. Ini berjalannya sebuah organisasi yang tadi membantu dari komitmen program kerja yang dijalankan dan entah itu evaluasi. Kenalkan, saya atas nama Sadi Yuda dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak. Semester 2. Kedua ya? Iya. Berarti baru. Baru, Pak. Jadi perihal kami datang ke sini adalah untuk wawancara, ya. Pertanyaan untuk wawancara kita hari ini adalah mengenai tentang perilaku tidak berkarakter. Perilaku tidak berkarakter. Jadi ini kaitannya dengan kewarganegaraan. Ya. Contohnya cinta tanah air dan lain-lain. Baik, boleh saya mulai, Bapak? Nah. Baik. Pertanyaan saya adalah, apa tanggapan Bapak terhadap kritik yang menyebutkan bahwa perilaku tidak bijak beberapa anggota DPRD telah merusak citra institusi DPR dan kepercayaan publik terhadap demokrasi? Baik, saya melanjutkan pertanyaan yang pertama. Kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tanggapan Anda terhadap pandangan bahwa kurangnya rasa cinta dan komitmen terhadap tugas di kalangan anggota DPR menghambat fungsi legislatif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat? Jadi begini, anggota DPR ini kan tugasnya sebenarnya hanya 3, tidak boleh keluar dari itu. Ya. Pertama legislasi, budgeting, pengawasan. Di luar daripada itu dia masuk di komisi. Komisi itu adalah menyelesaikan segala masalah, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Jadi kalau kita bicara legislasi, jadi legislasi itu hanya kita membuat aturan, membuat perda,
Perda itu yang diajukan dari pemerintah. Jadi perdanya sudah selesai, sudah dibikin. Sudah dibikin di DPRD itu tinggal membahas mulai dari konsiderannya kita bahas, sosiologisnya, yuridisnya. Itu yang kita perdebatkan itu adalah penempatan kata-katanya, kata-kata hukumnya. Ini adalah bicara hukumnya. Bagaimana untuk kepentingan masyarakat perda ini diajukan? Apakah ini diajukan untuk kepentingan masyarakat? Jadi di sini biasa ada perbincangan antara pemerintah dengan DPR. Karena kita DPR kan wakil masyarakat, bukan mewakili pemerintah. Jadi kalau dibilang itu setara antara pemerintah dengan DPR hanya tiga ini. Mengkosong kalau dia bilang itu segala-galanya itu DPR dengan wali kota itu sama dia. Mengkosong hanya tiga. Di legislasi saja, pembuatan peraturan daerahnya dengan budgetingnya itu sudah dibahas di APBD. Bagian di APBD sudah dibahas. Misalnya, contoh saya bukan dulu ya, supaya ahli hukum ini mengerti. Itu wali kota sudah panggil seluruh kepala dinas. Kamu anggaran berapa yang membutuhkan? Anggaran berapa? Dibahas. Begitu dibahas disesuaikan dengan APBD-nya kita. APBD-nya kita kan semua itu pun masih asumsi sebenarnya. Itu dibahas apa-apa. Di sini dari lagi di sini. Di sini mulai dari komisi, dibahas dari perkomisi dulu. Dibahas perkomisi, misalnya ini ada didapati terlalu tinggi ya, ini saya kita perdebatkan di sini. Habis itu pengawasan, apa yang diawasi? Dengan perlu kita tahu dulu. Apa yang diawasi? Yang diawasi ini adalah tiga tadi. Pembuatan legislasi, perda APBD, dengan tindakan-tindakan misalnya PWA semua itu kita awasi penggunaan anggarannya. Terus kalau kita bicara karakter DPRD itu adalah individual masing-masing. Ada yang betul-betul ber-DPR betul, ada yang betul-betul ya nggak tahu lah. Ya. Gitu. Tapi harus ya, saya rasa itu di DPR itu memang sudah ada masing-masing dia punya tanggung jawab. Tapi itu yang perlu kita tahu. Karena DPR itu menjalankan, termasuk pemerintah yang dijalankan adalah sesuai dengan peraturan. Karena kita unsur negara hukum. Unsur negara hukum itu apa? Apa itu unsur negara hukum? Saya mau tanya kembali. Kan sudah setiap unsur dia ya? Unsur negara hukum. Unsur negara hukum itu adalah unsur negara hukum itu yang pertama terjaminnya hak asasi manusia. Yang pertama. Yang kedua, pembagian trias politika yang dinamakan trias politika. Sudah ada pembagiannya legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya sudah tidak boleh masuk. Kalau sudah masuk di yudikatif, anggota DPR tidak boleh masuk. Harus dibatasi. Jadi di sini hanya masalah politiknya. Terus apa yang ketiga? Peraturan. Karena Indonesia ini menganut sistem apa? Negara hukum atau Eropa kontinental. Negara hukum itu bagaimana? Seluruh tindakan harus berdasarkan peraturan pemerintah. Restat Government. Indonesia ini negara hukum dan berlaku keadilan apa? Tertulis. Jadi semua yang tertulis, tidak boleh katanya. Jadi semua yang tertulis itu harus betul-betul kita tegakkan. Yang keempat, adanya peradilan. Peradilan tata usaha negara. Hanya itu saja. Yang di luar dari itu tidak boleh. Nah, jadi kalau kita kembali ke karakter, saya minta maaf untuk masing-masing DPR. Tidak boleh dikatakan semua bagus sudah 35 orang. Masing-masing ada. Ya. Tanggapan Anda terhadap kritik yang menyebutkan bahwa banyak anggota DPR tidak bekerja keras dan sering absen dalam sidang-sidang penting yang akhirnya mempengaruhi
Tidak bisa juga saya bilang tidak, karena memang sudah kenyataan begitu. Tidak bisa saya tutupi. Tidak bisa saya tutupi. Misalnya paripurna itu 35 orang. Ya paling tinggi 25 yang tidak korum. Saya memang sudah begitu. Karena DPR itu tidak juga selamanya harus di kantor. Tidak selamanya harus di kantor. Karena tugas kita juga itu ke masyarakat. Jadi tidak ke kantor itu bukan satu kesalahan. Tidak. Kita ke masyarakat, kita awasi pembangunan bagaimana, apa benar. Itu. Jadi kalau kritik itu namanya kritik, tidak bisa kita salahkan. Bagaimana penilaian? Yang jelas itu anggota DPR kalau tidak hadir di kantor berarti dia itu konstituennya. Misalnya kan jangan kita harap itu hanya reses. Kan sebenarnya kita diwajibkan itu hanya reses. Tapi kalau hanya reses itu kita ke masyarakat itu terlalu singkat. Terlalu singkat, baru yang kita kumpul itu hanya berapa orang. Tapi kalau kita dari rumah ke rumah, kita ke rumahnya masyarakat, kita ngopi-ngopi, habis itu bisa kita tahu keluhannya masyarakat. Dan kebanyakan itu kita dapat keluhan masyarakat itu dari rumah ke rumah. Nah, jadi itu yang tidak ke DPR itu sebenarnya tidak. Dia ke masyarakat, bukan dia lagi kerja lain. Itu sepengetahuan saya. Kira-kira begitu. Pertanyaan keempat, bagaimana tanggapan Anda terhadap pandangan bahwa sikap tinggi hati dan kurangnya kerendahan hati di kalangan anggota DPR dapat merusak hubungan antara wakil rakyat dan konstituen mereka? Kalau saya pribadi, saya selama di sini 35 orang, tidak ada yang tinggi hati di anggota DPR. Tidak ada. Selamanya welcome semua. Kadang-kadang kita didatangi di rumah, di sini juga kalau mereka datang kan kita layani. Hanya ya minta maaf kadang-kadang kita masih rapat begini ada lagi masalah lain, harus kita tinggalkan dulu itu tamu. Tapi kalau untuk tinggi hati saya rasa bagus semua, 35 orang itu bagus semua, bagus. Ya makanya mereka terpilih kembali ya, karena masih disukai dengan masyarakat. Itu saya rasa hanya karena biasa kalau lagi sibuk atau bagaimana. Tapi kalau untuk penerimanya kita di rumah kita terima, di kantor kita terima, insya Allah. Selamanya sudah dimatang begitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, apa tanggapan Bapak terhadap kritik mengenai kurangnya integritas pribadi di kalangan anggota DPR yang dianggap melemahkan kepercayaan publik dan kredibilitas institusi legislatif? Saya mau tanya balik, yang dilemahkan bagaimana contohnya? Contoh melemahkan Bapak, contohnya adalah kurangnya integritas Bapak, integritas anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. Ya. Iya. Contohnya seperti konsistensi seorang anggota DPR untuk menjalankan tugasnya itu mulai melemah. Jadi karena konsistensinya itu melemah, maka dari sebenarnya kalau kita bicara konsistensi kan, saya rasa kalau saya pribadi dengan teman-teman ini tidak ada melemahnya. Hanya kan semua ini masalah kalau saya lihat kan semua selesai. Tidak ada yang kita tidak selesaikan. Seandainya ada yang kita tidak selesaikan, yang kita tolak biasa di sini. Kalau itu ranahnya yang saya bilang tadi, ranahnya indikatif. Misalnya kasus tanah ada yang biasa keberatan sama kita, ternyata ini bukan ranahnya politik. Ya, kita anjurkan ke dia. Ini ranahnya pengadilan. Misalnya orang sudah punya sertifikat. Orang sudah punya sertifikat, kalau dibatalkan itu kan bukan di DPR. Tidak ada ranahnya DPR. Itu kalau dibatalkan itu harus PTB dibatalkan atau langsung gugat ke pengadilan. Meminta gugatannya, istilahnya petitumnya, supaya petitumnya di pengadilan itu supaya sertifikat dibatalkan dikembalikan. Kan memang ini berat masalah. Tapi kalau untuk penurunannya kita tidak, saya rasa tidak. Hanya dari kasusnya dulu apa. Tapi selama itu ranahnya kita anggota DPR ini, insya Allah harus kita bantu itu masyarakat. Tidak pernah kita diamkan. Malah masalah PHK saja. Masalah PHK apa? Kita urus sampai ada yang perusahaan dari Jakarta atau belum buka di sini. Itu di PHK kan orang di sini. Kita urus sampai Jakarta supaya dibayar PHK-nya. Jadi saya rasa tidak ada penurunan rasa. Itu pun mungkin penilaian masyarakat kan susah juga kita memuruskan ini masyarakat. Nah, apalagi kita di luar biasa kita urus masyarakat.
Memang sudah tidak punya waktu lagi. Ya, saya rasa begitu. Apa saja tantangan terbesar dalam menjaga kebijaksanaan saat merencanakan dan melaksanakan program pendidikan di daerah terpencil? Baik, tantangan terbesar biasanya itu keterbatasan akses dan infrastruktur. Biasanya kami menemukan keterbatasan itu di lokasi-lokasi terpencil. Contohnya pada saat tahun lalu itu kami mengajar di desa di kepulauan. Nah, dalam perjalanannya tersebut, perjalanan untuk menuju akses ke sananya itu sangat-sangat sulit, apalagi di sana minimnya jalanan yang bagus, jadi kami cukup kesulitan untuk menuju ke sana untuk mengajar. Baik, bagaimana gerakan Kendari mengajar membangun dan memupuk rasa cinta terhadap bangsa dan negara di kalangan anak-anak yang mereka ajar? Baik, biasanya kami memasukkan nilai-nilai kebangsaan di dalam materi mengajar yang kita buat, dan juga kami biasanya mengadakan rapat sebelum kami turun untuk mengajar. Biasanya kami mengadakan rapat membahas tentang contohnya bahan-bahan ajar kita, apa saja yang akan kita perbuat. Biasanya juga kita membuat seperti event-event kebangsaan, 17-an dan lain-lain. Jadi itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh gerakan Kendari Mengajar untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja para relawannya? Baik, untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja para relawan, kami biasanya mengadakan diskusi atau sharing session, di mana di situ adalah tempat kita untuk berbagi keluh kesah, untuk berbagi masalah-masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi dalam mengaplikasikan tata cara pengajaran kita, dan juga kita memberi beberapa semangat kata-kata motivasi dari para relawan, dari satu relawan ke relawan yang lainnya. Bagaimana gerakan Kendari Mengajar mencegah dan mengatasi sikap tinggi hati di antara para relawannya? Sikap tinggi hati. Baik, untuk sikap tinggi hati itu biasanya kami mengadakan evaluasi. Tiap saat kita setelah mengajar, kami mengadakan rapat yang namanya rapat evaluasi, di mana di situ kita membahas tentang kekurangan dari para kakak-kakak. Kami menyebut kakak-kakak untuk relawan-relawan yang lain. Jadi kami menyebutkan bahwa kekurangan dari pengajaran masing-masing. Jadi kayak contoh, ada salah satu relawan yang pengajarannya kurang maksimal, jadi kami menegur atau menyampaikan bahwa sebaiknya mungkin menggunakan tata cara seperti ini atau seperti itu. Jadi kami lebih mengedepankan yang namanya nilai moral dan etika dalam pengajaran, karena itu bisa berdampak sangat baik jika kita aplikasikan terhadap adik-adik pengajaran kita. Dan pertanyaan terakhir, menurut gerakan Kendari Mengajar, seberapa penting integritas pribadi bagi para relawannya? Pentingnya integritas pribadi itu sangat penting, apalagi untuk kepercayaan dari anak-anak yang kami ajarkan. Terkadang jika ada kakak-kakak yang kekurangan integritas dalam pengajaran itu, kami selalu menegur di dalam grup, kayak, kakak kenapa udah nggak pernah ngajar lagi, kayak kakak-kakak dicari sama adik-adik kayak gitu. Jadi pentingnya integritas dari gerakan Kendari Mengajar itu sangat penting, karena itu sangat berpengaruh juga kepada adik-adik yang kami ajarkan. Keterikatan emosional yang sudah kami bangun dan lain-lain itu sangat berpengaruh pada adik-adik yang kami ajarkan.